Retorika modern berkembang ditandai dengan munculnya Renaissance. Renaissance ini sering disebut sebagai abad pencerahan yang terjadi sekitar tahun 1200-an. Munculnya Renaissance ini sebagai pertanda akan adanya kelahiran kembali suatu peradaban dan kebudayaan di Eropa. Aliran-aliran retorika modern. Ada 3 aliran retorika modern. Yang pertama adalah aliran epistemologis. Aliran epistemologis ini merupakan aliran yang membahas tentang teori pengetahuan, asal-usul sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Terdapat 3 tokoh dalam aliran ini. Yang pertama adalah Roger Bacon, yang kedua ada George Campbell, dan yang ketiga ada Richard Whately. Aliran yang kedua adalah aliran Belles Lettres. Aliran Belles Lettres ini lebih mengutamakan segi keindahan, segi-segi estetik pesan, dan terkadang itu tidak memperhatikan segi informatifnya. Untuk tokohnya sendiri adalah Hugh Blair. Hugh Blair ini merupakan tokoh yang menulis Lectures on Rhetorica and Belles Lettres. Aliran yang ketiga yaitu aliran elokusionis. Aliran elokusionis ini merupakan aliran yang menekankan tentang bagaimana cara penyampaian pidato yang benar. Untuk tokohnya sendiri bernama Gilbert Austin. Gilbert Austin ini memberikan beberapa petunjuk dalam menyampaikan pidato yang baik. Contohnya itu ketika kita berpidato itu kita tidak boleh melamun atau kita tidak boleh melantur. Dan yang kedua itu kita tidak boleh mengarahkan pandangan kita langsung ke arah penonton atau pendengar. Bergeser pada abad ke-20. Istilah retorika bergeser menjadi public speaking. Hal tersebut terjadi karena retorika telah mengambil banyak sekali manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Tokoh-tokoh yang ada pada abad ke-20, yang pertama itu James Aquinas, yang kedua itu adalah Charles Henry Woolbert, dan yang ketiga adalah William Norwood Briggins. Dan pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian bentuk retorika. Dalam kajian bentuk retorika ada 2, yaitu monologika dan dialogika. Monologika dapat diartikan sebagai seni berbicara secara monolog atau hanya dilakukan oleh satu orang saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat berbagai contohnya, seperti presenter, MC, penceramah, dan lain-lain. Sedangkan dialogika dapat diartikan sebagai seni berbicara yang dilakukan 2 orang atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumpai berbagai contohnya, semisal diskusi, tanya jawab, perdebatan, baik itu kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar. Kemudian diskusi di sini bisa dikatakan sebagai pembicaraan yang serius untuk mengangkat suatu masalah dan dibahas secara objektif. Dan biasanya dalam diskusi ini memiliki suatu tolak ukur sebagai pembahasannya. Selanjutnya yaitu implementasi retorika modern. Retorika modern dapat diimplementasikan di berbagai bidang. Sebagai contoh di bidang ekonomi, politik, seni, tulisan, dan juga pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai implementasi-implementasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu implementasi retorika modern di bidang politik. Dahulu, retorika modern ini digunakan untuk meyakinkan penguasa. Dikisahkan ada kerajaan Sisilia di mana sistem pemerintahannya itu bersifat tiranis, sedangkan rakyatnya itu menginginkan sistem pemerintahan yang bersifat demokratis. Nah, pada saat itu rakyat-rakyat tadi memikirkan bagaimana caranya bisa meyakinkan penguasa untuk mengubah sistem pemerintahannya. Nah, pada saat itu juga ada seorang tokoh bernama Korax, di mana dia mendirikan sekolah retorika untuk melatih wakil-wakil rakyat dalam seni berbicara atau berpidato. Nah, pada saat itu mereka akhirnya berhasil meyakinkan penguasa untuk mengubah sistem pemerintah dari sistem tiranis menjadi demokratis. Nah, penggunaan retorika di bidang politik ini tentu berlaku hingga saat ini, di mana banyak juga para pembicara-pembicara yang membicarakan soal kepolitikan tentu menggunakan retorika modern ini. Nah, yang kedua yaitu implementasi retorika di bidang ekonomi.
tentu retorika digunakan oleh para usahawan untuk mempromosikan suatu produk, di mana produk-produk itu ditawarkan menggunakan kata-kata yang baik sehingga mampu memikat hati para pembeli. Dan yang ketiga yaitu retorika modern yang diimplementasikan di bidang seni. Nah, di bidang seni ini tentu mereka menggunakan retorika modern untuk menyampaikan pesan-pesan atau mungkin amanat yang ditunjukkan oleh seni. Misalnya yaitu wayang kulit. Wayang kulit ini tentu mereka harus menyusun kata-kata untuk menyampaikan isi dari pertunjukan seni tersebut. Dan yang keempat yaitu retorika modern yang diimplementasikan di bidang tulisan. Nah, tentu ini diterapkan oleh para reporter, wartawan, juga penulis, yang dimana mereka bisa menulis berita, rubrik, dan juga informasi-informasi dengan menggunakan kata-kata yang baik, sehingga para pembaca mampu menerima pesan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh para penulis tadi. Dan yang terakhir yaitu di bidang pendidikan, di mana retorika ini tentu menunjang keberhasilan di bidang pendidikan, karena ini diterapkan oleh para guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana guru membimbing dan juga memberikan materi kepada muridnya, tentu menggunakan kata-kata yang baik dan juga mudah diterima. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, mari kita coba simpulkan secara garis besar. Jadi, retorika modern ditandai dengan munculnya zaman Renaissance. Kemudian aliran-aliran yang ada di retorika modern itu ada aliran epistemologis, belles lettres, dan juga elekusionis yang memiliki karakter masing-masing. Nah, pada abad ke-20, istilah retorika itu bergeser menjadi public speaking, karena pada abad ini retorika itu mengambil banyak sekali manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti psikologi dan juga sosiologi. Kemudian tokoh pada abad ini ada James Winans dan juga William Norwood Pickens. Kemudian kajian bentuk retorika modern itu ada monologika dan dialogika. Pada abad ke-20, retorika itu dianggap sebagai suatu hal yang diperlukan karena retorika itu diimplementasikan pada beberapa bidang seperti bidang politik, kemudian ekonomi, seni, tulisan, dan juga pendidikan. Oleh karena itu, retorika itu memiliki peran yang penting untuk dipelajari pada abad ke-20.